Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Anggreni Dwi Agustin dengan NIM 2001418809. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 4 dan 5 di SD Negeri 3 Puding Besar, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah materi dan pembelajaran IPA, yang dimana dosen pengampunya Ibu Erika Fitriwardani, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 4 semester 1 dengan tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 1 kali 24 jam. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati yang meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Muatan terpadu ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif yang meliputi angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator 3.5.1. Menyebutkan macam-macam sumber energi. 3.5.2. Menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.3. Meninjau perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. 4.5.1. Melengkapi laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. 4.5.2. Menyempurnakan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. 4.5.3. Menunjukkan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. D. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dengan tepat. 3. Setelah melakukan percobaan sederhana, siswa dapat mengidentifikasi perubahan energi dengan benar. 4. Setelah mengamati video tentang energi alternatif, siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dengan tepat. 5. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin. E. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran atau presensi. Yang ketiga, guru menyampaikan tema-tema yang akan dipelajari dan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, komunikasikan, dan menyimpulkan. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Isi kegiatan meliputi observasi. Yang pertama, sebagai kegiatan pembuka, guru membagi kelompok belajar. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab tentang pengertian energi yang membuat siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan video atau wacana pembelajaran sesuai tema pembelajaran, yaitu sumber energi. Isi kegiatan meliputi menanya,
Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan seperti apa saja jenis-jenis sumber energi, apa saja manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, sebutkan dan jelaskan bagaimana perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. Yang kedua, guru mengajak siswa diskusi dan mengarahkan agar siswa dapat mengajukan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipelajari. Isi kegiatan meliputi mencoba. Yang pertama, guru memberikan lembar kegiatan cara membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, siswa menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan dan mencatat hasilnya. Isi kegiatan meliputi menalar. Yang pertama, siswa membahas hasil percobaan dalam kelompok. Yang kedua, guru dapat melakukan penilaian kinerja siswa dan dalam berdiskusi. Yang ketiga, siswa dapat menyusun laporan sementara dari hasil percobaan. Kegiatan penutup yaitu menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Yang pertama, siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua, siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penugasan kelompok di rumah. Yang keempat, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. F. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Model yang digunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama, fase pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah yakni menjelaskan tujuan, menyampaikan pembukaan seperti biasa, memotivasi peserta didik dalam keaktifan pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yakni membuat beberapa kelompok dalam kelas untuk memulai inti dari pembelajaran. Pengelompokan tersebut dapat membantu peserta didik membatasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mendorong peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk menjelaskan permasalahan yang diselesaikan. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi pemecahan masalah pada kelompok belajar peserta didik, membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan atau ringkasan atau jawaban dari permasalahan yang diberikan karena akan membantu peserta didik untuk berbagi dengan teman. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase ini akan membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakan selama pembelajaran dari awal pembukaan sampai akhir atau penutup. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bahan ajar yang digunakan yaitu buku pedoman guru dan siswa, selalu berhemat energi kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi meliputi observasi yang mengamati gambar, menanya, siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari hasil pengamatan, mencoba atau menalar. Siswa mampu membuktikan bahwa salah satu energi sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yang keempat, menyimpulkan dari kegiatan percobaan. Yang kelima, mengkomunikasikan hasil dari percobaan di depan kelas. Tugas kelompok di rumah itu diskusi bersama orang tua tentang manfaat sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitar. Soal pilihan ganda untuk mengukur kognitif siswa terdiri dari 5 soal dan 5 soal uraian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan terhadap RPP kelas 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 5 semester 2 dengan tema ke-6, organ tubuh manusia dan hewan. Subtema pertama, tubuh manusia. Pembelajaran kedua, dengan alokasi waktu 1 kali 24 jam. A. Kompetensi inti, menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua,
Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati yang meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Muatan terpadu ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 1.2. Mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. 4.2. Membuat bagan rangka manusia berdasarkan fungsinya. Indikator 1.2.1. Membaca bagian-bagian rangka manusia. 1.2.2. Menunjukkan tulang rangka manusia. 1.3. Menjelaskan kegunaan rangka manusia. 4.1. 4.2.1. Merancang gambar rangka manusia. 4.2.2. Melatih berdiskusi mengenai gambar rangka manusia. 4.2.3. Menempatkan keterangan pada gambar mengenai bagian-bagian dan fungsinya. D. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menggambar salah satu rangka manusia, siswa mampu menunjukkan bagian-bagian dari rangka manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar tulang rangka manusia, siswa mampu mengelompokkan tulang rangka manusia. Yang ketiga, dengan bekerja sama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan fungsi rangka manusia dengan benar. E. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran atau presensi. Yang ketiga, guru menyampaikan tema-tema yang akan dipelajari dan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Isi kegiatan observasi meliputi yang pertama, sebagai kegiatan pembuka, guru membagi kelompok belajar. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab tentang tubuh manusia yang membuat siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan video atau wacana pembelajaran sesuai tema pembelajaran yaitu tubuh manusia. Isi kegiatan menanya. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan seperti kenapa tubuh kita dapat berdiri tegak. Yang kedua, guru mengajak siswa berdiskusi dan mengarahkan agar siswa dapat mengajukan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipelajari. Isi kegiatan mencoba. Yang pertama, guru memberikan lembar kegiatan tentang rangka manusia. Yang kedua, siswa diminta untuk menggambar rangka manusia dan mampu menyebutkan fungsinya. Yang ketiga, siswa menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Yang keempat, siswa melakukan percobaan dan mencatat hasilnya. Isi kegiatan menalar. Yang pertama, siswa membahas hasil percobaan dalam kelompok. Yang kedua, guru dapat melakukan penilaian kinerja siswa dalam berdiskusi. Yang ketiga, siswa dapat menyusun laporan sementara dari hasil percobaan. Kegiatan penutup, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Yang pertama, siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua, siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penugasan kelompok di rumah. Yang keempat, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, model yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Langkah-langkah model pembelajaran Based Learning yang fase pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah yakni menjelaskan tujuan, menyampaikan pembukaan seperti biasa, memotivasi peserta didik dalam keaktifan pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yakni membuat beberapa kelompok dalam kelas untuk memulai inti dari pembelajaran.
Pengelompokan tersebut dapat membantu peserta didik membatasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mendorong peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk menjelaskan permasalahan yang telah diselesaikan. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi pemecahan masalah pada kelompok belajar peserta didik. Membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan atau ringkasan atau jawaban dari permasalahan yang diberikan karena akan membantu peserta didik untuk berbagi dengan temannya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Fase ini akan membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang digunakan selama pembelajaran dari awal pembuka sampai akhir atau penutup. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bahan ajar yang digunakan yaitu buku pedoman guru dan siswa, tema organ tubuh manusia dan hewan kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Evaluasi yaitu menggunakan soal seperti observasi, mengamati gambar kerangka manusia, menanya siswa mampu membuat 5 pertanyaan dari hasil mengamati gambar kerangka manusia. Mencoba atau menalar, siswa diminta menggambar dan menyebutkan fungsi rangka manusia berdasarkan bentuknya. Yang keempat, menyimpulkan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas, siswa diminta untuk menyimpulkan seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kelima, mengkomunikasikan. Siswa diminta untuk membuat laporan kegiatan percobaan dari data-data yang telah didapatkan ke dalam tabel di bawah ini. Tugas kelompok di rumah, siswa diminta untuk menggambar bentuk tubuh anggota keluarga. Tugas untuk mengukur kognitif siswa. Soal pilihan ganda mengenai rangka manusia yang terdiri dari 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan esai. Lampiran 1, penilaian rubrik penilaian. Penilaian meliputi teknik yang pertama, teknik penilaian. Penilaian sikap yang dilihat dari lembar observasi, penilaian pengetahuan, tes, penilaian keterampilan uji kerja. Yang kedua, instrumen penilaian. Instrumen penilaian sikap. Sikap siswa yang muncul ketika proses pembelajaran. Contoh format jurnal untuk penilaian sikap yaitu tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tindak lanjut. B. Penilaian pengetahuan. Skor penilaian 100. Penilaian sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Aduan kontroversi nilai skala 0 sampai 100. 80 sampai 100 predikat A, klasifikasi SB sangat baik. 66 sampai 80 predikat B, klasifikasi baik. 51 sampai 65 predikat C, klasifikasi cukup. 0 sampai 50 predikat D, klasifikasi kurang. Penilaian pengetahuan dilihat dari nilai latihan pembelajaran dan nilai uji kompetensi. C. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan meliputi nilai praktik, nilai produk, nilai proyek, dan nilai akhir. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.